Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 8 ayat 6 sampai 13, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 22. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu kembali kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah buta tapi beriman. Kita bisa membayangkan kalau ada masalah pada mata kita dan itu berpengaruh terhadap daya penglihatan kita. Kita tidak menikmati keindahan dunia ini. Kita akan mengalami kesulitan untuk bepergian karena jalan yang akan dilalui tidak bisa kita lihat. Kita akan mengalami kesulitan saat ingin menyapa teman atau orang lain di sekitar kita karena kita tak bisa melihat mereka. Karenanya, betapa pentingnya mata bagi hidup manusia. Mata yang sehat menggembirakan hati dan menyegarkan jiwa. Mata yang sakit mengusik ketentraman hidup. Segala keindahan alam ciptaan dapat dinikmati manusia yang sehat matanya. Mata yang sakit apalagi buta menjadi salah satu penghalang bagi manusia dalam upaya pengembangan diri secara penuh. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini berbicara mengenai orang buta di Betsaida. Ada orang yang membawa orang buta tersebut kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya menjamahnya, dan pada akhirnya orang tersebut bisa disembuhkan. Kisah penyembuhan orang yang buta menegaskan bahwa sesungguhnya setiap upaya memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup sangat ditentukan oleh relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dari kisah penyembuhan ini, kita memahami bahwa orang yang buta mata secara fisik belum tentu buta hati secara iman. Hati orang buta terpaut dan terbuka dengan Allah.
Upaya untuk semakin mengenal dan mengimani Tuhan pun terjadi. Yesus menggunakan cara istimewa dalam menyembuhkan orang buta dengan memisahkannya dari halayak dan keluar dari kampung. Dalam proses tersebut, Yesus menguji iman orang itu. Kalau ia tidak percaya kepada Yesus, tentu ia tidak akan ikut bersama Yesus untuk keluar dari kampung dan memisahkan diri dari banyak orang. Orang buta tersebut mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan ini menandakan bahwa orang tersebut sungguh percaya kepada Yesus. Betapa bahagia dan senangnya orang buta tersebut karena bisa disembuhkan dari kebutaannya. Orang buta tersebut bisa mendapatkan anugerah terbesar dalam hidupnya karena ia bisa melihat. Ia bisa mendapatkannya karena ia punya iman akan Yesus. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, sehingga kemanapun Yesus mengajaknya, ia ikut bersamanya. Sesudahnya ia diminta oleh Yesus untuk kembali ke rumahnya. Yesus suka ia lebih dahulu membagi sukacita bersama dengan orang-orang terdekatnya, yakni keluarganya. Kita pun diajak menjadi seperti orang buta tersebut. Dengan iman yang kita miliki, kita percaya Tuhan sanggup membuat hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Ia akan menganugerahkan rahmat yang kita butuhkan setiap hari. Semoga demikian. Amin.